Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah singkat muncul atau lahirnya bulan kitab suci nasional. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Setiap bulan September, seluruh umat Katolik di Indonesia memperingati bulan kitab suci nasional atau yang sering disingkat BKSN. Melalui BKSN, umat Katolik dianjurkan untuk semakin mendekatkan diri dengan Kristus melalui kitab suci. Tahun 2020 ini, tema yang diangkat adalah mewartakan kabar gembira dalam krisis iman dan identitas. Tema ini sendiri merupakan penjabaran dari tema besar, mewartakan Injil di tengah arus zaman, yang telah ditetapkan pada Pertemuan Nasional Lembaga Biblika Indonesia atau LBI tanggal 18 sampai 22 Juli tahun 2016 yang lalu. Tema besar inilah yang kemudian menjadi arahan selama 4 tahun ke depan dan dijabarkan kembali dalam 4 tema yang akan direnungkan dalam setiap bulan kitab suci nasional selama 4 tahun berikutnya. Bulan kitab suci nasional umumnya diisi dengan beragam kegiatan, baik dalam lingkup lingkungan, wilayah rohani, paroki, biara, maupun komunitas atau kelompok lainnya. Kegiatan umumnya meliputi renungan bersama, pendalaman kitab suci, lomba membaca kitab suci, bahkan pameran buku. Akar munculnya bulan kitab suci nasional sendiri bisa ditinjau dari Konsili Vatikan kedua yang diselenggarakan sejak tahun 1962 sampai 1965. Dokumen yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan kedua ini salah satunya adalah Dei Verbum yang berbicara mengenai kitab suci. Seperti yang tercantum dalam dokumen Dei Verbum nomor 22 dan nomor 25, dalam dokumen tersebut dituliskan bahwa sebaiknya jalan masuk menuju kitab suci dibuka lebar untuk orang-orang yang beriman, serta mengajak seluruh umat untuk tekun dalam membaca kitab suci. Untuk mewujudkannya, Gereja Katolik mengambil langkah pertama dengan menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa setempat, salah satunya bahasa Indonesia. Kemudian pada tahap berikutnya, hierarki Gereja Katolik Indonesia mulai menerjemahkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru melalui Lembaga Biblika Indonesia atau LBI yang kala itu dirintis oleh Ordo Saudara Dina Fransiskan OFM bekerja sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia LAI. Sayangnya, upaya ini belum mencapai hasil yang memuaskan karena banyak umat masih belum membaca kitab suci. Lembaga Biblika Indonesia melanjutkan upaya tersebut dengan gagasan Hari Minggu Kitab Suci. Usaha kedua ini muncul pada tahun 1975 dalam rangka menyambut Alkitab lengkap ekumenis berbahasa Indonesia yang telah berhasil disusun. LBI sendiri mendorong tiap paroki untuk mengadakan misa syukur pada bulan Agustus 1975. Pada akhir bulan Mei 1976, seluruh panduan, bahan liturgi, dan saran kegiatan disebarkan kepada para imam untuk digunakan pada perayaan Hari Minggu Kitab Suci Nasional yang saat itu diadakan pada tanggal 24 sampai 25 Juli 1976. Meski belum menghasilkan buah melimpah, kegiatan masih tetap dilanjutkan. Pada sidang Majelis Agung Wali Gereja Indonesia atau yang disingkat MAWI, yang sekarang dikenal sebagai Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, pada tahun 1977, para uskup menetapkan adanya minggu tertentu sebagai Hari Minggu Kitab Suci, yaitu setiap minggu pertama pada bulan September. Dalam perkembangannya, berdasarkan pertimbangan bahwa durasi 1 minggu dirasa kurang untuk lebih mendalami dan memahami isi kitab suci, serta antusias yang cukup tinggi dari umat beriman, maka ditetapkan durasi baru yang diperpanjang menjadi 1 bulan, yaitu selama bulan September. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya bulan kitab suci nasional sejak tahun 1977 hingga sekarang. Demikianlah sejarah singkat muncul atau lahirnya bulan kitab suci nasional yang sampai saat ini masih kita lakukan, khususnya umat Katolik di Indonesia. Terlepas dari itu semua, membaca kitab suci sudah seyogyanya menjadi kebutuhan umat beriman, karena dari kitab sucilah kita dapat mengenal dan menerima Sang Kristus, sabda sukacita yang telah menjelma menjadi manusia. Sekian video saya pada episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih dan sampai jumpa.